Oke, kita ketemu lagi. Dan kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget. Ternyata masa depan dunia kamera itu lagi jalan di dua jalur yang beda banget, tapi keduanya jalan berbarengan. Dan kerennya, dua jalur ini diwakilin sama dua kamera andalan dari Sony. Nah, pertanyaannya jadi gini. Lompatan terbesar berikutnya di dunia fotografi itu apa sih? Apakah soal software yang makin pinter yang bisa jadi asisten kita? Atau soal hardware revolusioner yang benar-benar ngerusak aturan main fisika? Dua filosofi, dua pendekatan yang sangat-sangat berbeda. Di kubu pertama, kita punya Sony Alpha 6700. Anggap aja ini kayak kopilot cerdas yang ngebantuin kita dapatin foto sempurna. Terus, di kubu satunya lagi, ada Sony Alpha 93. Ini bukan sekedar kamera, ini pendobrak aturan fisika yang bisa nangkep momen-momen yang dulu kita anggap mustahil. Oke, biar jelas, ini yang bakal kita bahas. Pertama, kita lihat dulu gimana Sony ngelihat dua masa depan ini. Terus kita bedah si kopilot cerdas A6700. Habis itu, gantian si pendobrak aturan A93 dan kita bakal jelasin teknologi utamanya yaitu Global Shutter. Terakhir, kita hitung-hitungan ada harga apa di balik kemajuan ini dan apa artinya buat kamera kalian nanti. Yuk kita mulai dari jalur yang pertama. Inovasi lewat otak, lewat kecerdasan. Dan di sini jagoannya ya Alpha 6700. Sebuah kamera yang lebih ngandelin otaknya ketimbang ototnya. Jadi jantungnya A6700 itu ya otaknya ini sebuah chip AI khusus. Ini bukan cuma software biasa loh, ini prosesor yang emang didesain cuma buat satu hal, ngenalin dan ngertiin apapun yang ada di depan lensa dengan presisi yang luar biasa. Terus otak pinter ini bisa apa aja? Wah, macam-macam. Dia bisa kenalin manusia, bahkan dari matanya, kepalanya, badannya, walaupun orangnya lagi ngebelakangin kita. Bisa juga ngenalin hewan, burung, serangga, mobil, kereta, bahkan pesawat. Ini bikin autofokusnya jadi pinter banget. Fotografer jadi bisa santai mikirin komposisi, sementara urusan ngikutin subjek yang ribet, biar kamera yang urus. Makanya, kamera ini sering dibilang future-proof, alias aman buat beberapa tahun ke depan, apalagi buat para content creator. Kenapa? Ya karena selain otaknya yang pintar itu, fitur videonya juga udah level pro. Ada 4K 120p, warna 10 bit, stabilisasi di bodinya. Wah, ini paket komplit yang cerdas banget. Oke, sekarang kita pindah jalur. Ini sebuah lompatan yang benar-benar beda. Bukan lagi soal bikin kamera tambah pinter, tapi soal nulis ulang aturan dasar gimana sebuah kamera nangkap cahaya. Selamat datang di dunianya Sony Alpha 9 II. Di antara para fotografer, kamera ini cepet banget dapat julukan kamera pamungkas. Kedengerannya keren kan? Ini bukan cuma sekedar upgrade biasa, ini tuh kayak sebuah pernyataan, sebuah jurus pamungkas yang benar-benar dirancang buat ngubah permainan. Nah, buat benar-benar ngerti seberapa hebatnya A93, kita harus mundur dikit. Kita harus paham dulu masalah mendasar yang dimiliki hampir semua kamera digital lainnya. Namanya rolling shutter. Coba bayangin sensor kamera Anda itu kayak mesin scanner. Dia ngebaca gambar dari atas ke bawah, baris per baris. Emang sih cepat banget, tapi tetap butuh waktu. Nah akibatnya, kalau ada objek yang gerak cepat, bagian atas gambar itu kerekam duluan dibanding bagian bawahnya. Hasilnya, distorsi, atau yang sering disebut efek Gilo yang aneh itu. Dan disinilah A93 masuk sebagai sang pendobrak aturan. Dia nggak nyoba-nyoba benerin rolling shutter. Enggak, dia ngilangin masalah itu sampai ke akarnya. Pakai teknologi yang selama ini cuma jadi mimpi para fotografer. Global Shutter. Cara kerja Global Shutter ini beda total. Daripada nge-scan, semua pixel di seluruh sensor itu langsung aktif dan ngerekam cahaya di waktu yang persis sama. Nggak ada lagi atas atau bawah, nggak ada jeda waktu sama sekali. Hasilnya, sebuah momen yang ketangkap secara instan dan sempurna, tanpa cacat. Tabel ini nunjukin bedanya secara gamblang. Pakai Global Shutter, distorsi di foto aksi cepat itu lenyap. Stick golf, baling-baling helikopter, nggak bakal bengkok lagi. Terus, kita bisa pakai flash di kecepatan berapapun, bahkan sampai 1/80.000 detik. Dulu ini mustahil. Dan, selama tinggal sama garis-garis aneh atau bending pas motret di bawah lampu LED. Semua masalah klasik itu hilang. Dan inilah puncaknya. Global Shutter ini memungkinkan kecepatan yang benar-benar gila. 120 foto format RAW dengan resolusi penuh. Setiap detik. Dan ini semua tanpa kompromi. Autofokus jalan terus, nggak ada crop, nggak ada batasan. Ini kecepatan murni.
Tapi, ya tentu aja nggak ada yang namanya teknologi sempurna. Setiap lompatan besar ini, baik dari si A6700 yang pinter atau si A93 yang revolusioner, pasti ada harga yang harus dibayar. Ada konsekuensinya. Buat A670, komprominya itu ada di sensornya yang AFC, lebih kecil. Artinya depth of field-nya nggak bisa sedalam full frame, dan performanya di tempat gelap, ya sedikit di bawahnya. Nah, buat A93, biayanya gede banget. Bukan cuma harganya yang sekitar $6.000, tapi juga secara teknis. ISO dasarnya mulai dari 250, ini bisa jadi tantangan buat yang suka motret landscape. Selain itu, ada biaya lain yang nggak kelihatan. Kecepatan 120 foto per detik dari A93 itu ngasilin data yang banyak banget. Coba bayangin, motret cuma 1,5 detik aja, itu bisa jadi file sebesar 6 GB. Artinya, kita harus siap-siap investasi di kartu memori CF Express yang super mahal dan super gede kapasitasnya. Jadi, kita sampai di ujung pembahasan. Sony dengan dua kamera ini nunjukin ke kita dengan sangat jelas kalau ada dua jalan yang beda banget menuju masa depan fotografi. Intinya gini, satu jalan tuh pakai AI buat bikin fotografi jadi lebih pintar, lebih gampang diakses, biar lebih banyak orang bisa dapat hasil bagus. Jalan yang satunya lagi, ngasih alat super canggih buat para profesional, biar mereka bisa ngelakuin hal-hal yang tadinya mustahil. Sama-sama kemajuan kan, tapi buat audiens yang beda banget. Nah, ini yang ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Buat Anda pribadi, masa depan mana yang bakal Anda pilih? Inovasi mana yang lebih penting? Apakah asisten cerdas yang ngejamin Anda nggak bakal kelewatan momen, atau sebuah alat tanpa batas yang justru bikin Anda bisa nyiptain momen yang belum pernah ada sebelumnya? Coba direnungkan. Sampai ketemu lagi!